sini rase, di sana rese. Kalau ada rase pasti rese. Yo, balik lagi pada channel aku Raze. Jadi pada video kali ini aku bakal bermain Jin ya. Nah sebelumnya kan aku uploadnya si Jinx ya. Ini kembarannya si Jin. Nah jadi si Jin ini adalah salah satu marksman yang paling aku suka ya. Menurutku untuk pada meta patch kali ini 1.0a itu Jin yang paling terbaik sih, karena si Muramane kan habis di nerf ya. Jadi hero-hero yang pakai Muramane atau Muramasa itu seperti Israel atau mungkin seperti Kaisa itu sedikit kurang ya. Atau bagus tapi kurang sih. Kurang maksimal, kurang optimal. Nah, jadi untuk video kali ini aku akan jelaskan ya gimana caranya bermain si Jin ya versi aku. Jadi jangan disamain sama gameplay-gameplay kalian ya. Jadi tiap orang kan emang gameplaynya beda-beda. Nah, untuk item pun juga di sini ini aku ngeracik sendiri ya. Item ngeracik sendiri, rune semuanya ini aku bener-bener bikin sendiri. Nah, oke, jadi kita bahas dulu ya untuk skill-skillnya ya. Oh ya, sebelum aku bahas ke skillnya, jangan lupa ya bagi kalian semua yang barusan datang ya, barusan gabung di channel aku Raze. Jangan lupa ya diklik itu dulu subscribe-nya di bawah. Aku minta tolong karena nanti kita di 1000 subscriber kita bakalan adain giveaway ya. Kalau gitu langsung kita mulai ya untuk pembahasan skill-skillnya. Nah, jadi untuk skill pasifnya nih ya, skill pasifnya dia itu ini sih efek pelurunya itu dia cuma megang 4 peluru seperti si Grave. Kalau Grave kan megangnya 2 peluru. Nah, di sini itu kalau untuk khusus si Jin dia itu cuma megang 4 peluru. Setelah dia ngehit 4 peluru dia bakalan reload ya. Nah, di pukulan keempatnya dia bakal ngeluarin critical damage-nya sebesar 200%. Nah, itu sakit banget itu kalau pas banget ya kalian mukul yang keempat itu bisa bikin dari darah full jadi langsung setengah kalau jadi loh ya. Nah, kita lanjut lagi itu untuk skill pasifnya ya. Dan untuk skill ke pertamanya dia itu ngelemparin sebuah bom ya. Nah, di sini tuh ada dua tipe build sih sebenarnya yang lagi booming sekarang nih ya. Biasanya skill 1, skill 3, skill 1 mentok skill 3, baru maksudku skill 1 sama skill 3 sama skill 3 sama skill 1. Nah, jadi ada orang yang lebih mentingin naikin trapnya duluan, ada juga yang lebih mentingin skill 1 duluan. Nah, tapi di sini aku pada video kali ini aku maksimalin skill 1. Kenapa skill 1? Kenapa nggak skill 3? Karena di sini menurutku sama aja sih. Orang kan rata-rata bakalan naikin skill 3 duluan yang dimaksimalkan karena tujuannya kan pengen cepet nge-clear wave. Tapi menurutku juga kamu naikin skill 1 pun juga cepet kok nge-clear wave-nya. Jadi nggak masalah lah, nggak terlalu signifikan banget sih. Dan juga kalau misalnya kamu maksimalin skill 1 duluan, itu kalian bisa lebih main agresif. Jadi kalian spam pukul terus granat ke musuhnya, spam pukul granat musuhnya. Kalau sekarang tinggal di ultimate aja langsung mati. Oke. Itu untuk skill pertama ya. Yang jelas pasti skill 1 kalau aku itu dimaksimalin dulu. Skill 2 kadang nggak ngambil sih. Karena tujuannya kan emang kita kan farming dulu ya di early ya. Jadi farming cepat clear wave bisa rotasi. Karena skill 2-nya nggak terlalu sih. Kalian skill 2-nya kan bisa nge-stun tapi apa ya, kayak kurang aja, jaraknya jauh tapi range-nya kecil sih. Maksudnya ini loh, pelurunya itu kecil dia. Oke, kita lihat lagi ke skill 2-nya ya. Nah, di sini skill 2-nya namanya Deadly Furies ya. Nah, di sini aku ini lucu sini. Kalau nggak salah aku kena malpit deh tadi. Nggak ada malpit di sini. Oh, nggak ada. Itu game sebelumnya. Aku lupa, salah akhir-akhir ini aku bakal sering banget main Jin ya. Nah, dapat lagi door. Nah, dapat ya. Jadi kalau kalian main Jin tuh ultimate-nya tolong digunakan sebaik mungkin ya. Mainnya sabar aja, jangan terlalu di spam. Mainnya santai, yang penting kena. Nah, karena kalau kalian tahu ya, tembakannya ultimate-nya Jin itu tembakan yang terakhir itu sakit banget, damage-nya sampai 200% lebih ya. Oke, kita bahas lagi yang ke skill 2-nya yang tadi ya kan, kita tadi sempat ke skip ya. Skill 2 itu dia tuh ngelempar, bukan ngelempar sih, lebih baik kayak nembakin peluru. Pelurunya itu dia itu lurus ke depan dan itu dia bisa ngasih efek stun ya, kayak mini stun, ngikat lah lebih tepatnya. Dan itu kalau damage sih nggak terlalu sih lebih tepatnya.
damage-nya sih nggak lebih, ini kayak mungkin kayak lasit terakhir dari jarak jauh atau enggak lebih ke arah ngestunnya. Oke, kita lanjut lagi ke untuk yang skill ketiga ya. Skill ketiga jadi ngelemparin sebuah trap ya. Trapnya itu ada waktunya dan itu bisa di spam terus. Nah, kalau misalnya waktunya habis ya trapnya hilang. Nah, trap ini sangat bagus banget buat kalian ngedev ya. Apalagi di early kalau udah level 4. Dia langsung bisa nge-clear satu wave minion ya. Nah, ini cepat banget, otomatis kan bisa langsung rotasi ke mungkin ke mid atau mungkin ke bawah atau mungkin kalian mau ke jungle juga bisa. Dan ini juga bisa salah satu mungkin bantu ini ya, bantu open vision ya. Jadi kalau kalian nggak ada ward ya kan, terus kalian butuh ward tuh butuh vision di bawah ya, kalian pasang aja wardnya pasang aja trapnya di bawah ya. Seperti itu. Nah, untuk ultimate-nya dia itu seperti tadi ya, dia masuk ke dalam mode sniper yang dimana dia itu jaraknya jauh banget. Dan dia itu bisa nembak 4 peluru ya, 4 peluru juga. Dan itu seperti biasa, peluru yang terakhir itu sakitnya setengah mati. Jadi kalau kalian nyawa setengah aja ya, kalau kalian ulti, kalau 4 pelurunya kena semua langsung mati. Ada satu momen ya yang dimana kali itu aku pernah lihat ada orang main Jhin itu dia nggunain ultimate-nya jago banget di war ya kan, dia habis nge-skill langsung flicker ke belakang, flash ke belakang, langsung open ulti, ditembakin satu pakai ultinya mati semua dan dia dapat pentakill dong. Hebat banget itu orang. Aku saat ini untuk pentakill sih gunain Jhin sih udah hampir 2 kali ya quadra kill ya gara-gara ulti. Nah, di sini kalian harus pintar tuh dapat lagi ini. Oh enggak, ini enggak dapat sini. Enggak dapat tadi. Oke, enggak apa-apa. Yang penting kita main aman sih ya. Nah, tadi kayaknya bisa loh itu fine-nya. Cuma apa ya? Kayaknya terlalu cepat sih sebenarnya. Terlalu cepat deh itu. Terlalu cepat gunain. Oke, untuk itu skill-skillnya ya. Nah, untuk itemnya ya, di sini gampang banget ya. Yang jelas kalian di sini harus bermain kritikal. Nah, yang pertama itemnya itu aku rekomendasikan kalian pakai Yomu ya. Nah, jelas banget di sini Yomu ini salah satu item apa ya? Menurutku ini item early sih, item early. Nah, ini nanti bisa dijual di late game, tapi ya ini juga agak sayang sih. Tapi oke lah, ini buat di late game bisa ditukar sih. Karena di late game kan benar-benar butuh damage ya. Dari sini Yomu ini punya 50 attack damage dan juga 10% cooldown reduction. Nah, di sini tuh juga salah satunya yang bikin dia bagus ini tuh dia ngasih movement speed sih. Yang dimana Jhin ini kan tahu sendiri, dia ini hero yang harus banget jaga jarak ya. Ditempelin pasti juga nggak bisa apa-apa. Tadi aku sempat main ini, Jhinnya ini main Baron Lane ya. Main Baron Lane dipepet sama Xin Zhao mati terus 2 kali. Tapi ya tetap kalah sih ujungnya karena tadi egois sih kan main solo ya. Kalau tidak main solo emang susah sih. Solo itu kalian juga tergantung sama tim ya. Meskipun kalian udah gendong, udah ngangkat, tapi kalau timnya beban ya kan. Kayak tadi aku main solo, main Baron kan akhirnya ngalah. ADC-nya pick AC. Ya terus AC-nya 07 harus 17 gitu. Dan itu gak cuma 1 orang, 3 orang. Sama midnya sama supportnya juga. Bukan midnya, sama jungle-nya. Ya udahlah ya. Mau gimana lagi, namanya cerita orang solo. Kita lanjut lagi ya untuk item skill untuk item keduanya. Di sini item keduanya pasti ini item paling wajib ya. Item kritikalnya dia Infinity Edge ya. Hampir semua hero yang main kritikal juga pasti ini item wajib. Item wajib semua hero pakai kritikal sih. Nggak bisa enggak sih, ini pasti banget. Nah, di sini untuk efek ya seperti biasa ya. Di video-video sebelumnya aku udah jelaskan. Untuk itemnya ini efeknya kritikal ya, nambahkan efek kritikal jadi 230% ya. Ini item bagus banget emang. Dan kita lanjut lagi ya. Nah, di sini kita lihat kalian jaga jarak sih. Intinya kalau bisa nempel sama teman ya. Nempel sama teman dan sampai mati. Nah, kalau kalian ditaruh belakang pun juga bahaya sih di sini. Di sini juga ada si Evelyn ya, yang dimana dia bisa ngilang ya. Nah, dia bisa ngilang, kalian di backstab dari belakang juga mati sih. Jadi kalian emang harus ya pinter-pinter lah. Kalau misalnya ngerasa kurang kurang aman ya nempel sama teman. Tapi kalau mungkin agak aman, bolehlah kalian maju-maju offset dikit. Tapi ya tergantung loh ya. Kalau misalnya kalian posisi duitnya 11-12 network sama ya jangan di main agresif banget gitu ya kalian sebagai Jhin. Tapi kalau kalian beda duitnya sampai 7.000 8.000 itu kalian press nggak apa-apa. Nah, ini di sini aku salah ya. Di sini aku tadi nggak sempat lihat ya. Nggak sempat lihat. Akhirnya ya udahlah aku mati sih akhirnya. Ya udahlah attack aja. Gitu. Tapi tadi kalau misalnya aku itu duitku ada 4.000 tadi ya. Kalau misalnya tadi aku bawa item semua itu mati dia. Itu fix mati.
dia ngegeng aku mati sendiri. Nah sayangnya itemku tadi kan aku belum balik ke rumah ya, cuma itemku cuma punya si Yomu doang ya sama sepatu. Nah balik-balik aku udah punya Infinity Edge, mati sih itu. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk item ketiga, nah item ketiga ini pasti jelas sepatu ya. Aku pasti dari dulu rata-rata item ketiga mesti sepatu. Enggak sih, tapi kadang item keduanya dulu sih, sepatu duluan sih. Sepatu merah dulu, baru item Infinity Edge-nya, biasanya gitu. Nah, tapi untuk item sepatunya ini kadang ini tak upgrade, kadang enggak, tergantung posisi ya, tergantung situasional. Kalau kalian ketemu hero lock ya kayak Z, nah ini pasti aku statis dulu sih. Dan di sini aku bodohnya lagi, ini kenapa aku maju di atas itu ya? Ini kalau salah aku sempat gara-gara offset pingin ngancurin ward sih lebih tepatnya. Nah di sini ya kayak gini nih, langsung aja open ward itu, dapat lagi, dapat itu, dos mati. Dan seperti yang aku bilang tadi, intinya kalian tuh gunakan ultimate kalian sebaik mungkin ya. Jadi sebenarnya aku kurang maju sih, jadinya kurang range-nya kurang dapat tadi. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting kita dapat kill ya. Musuhnya kepukul mundur, kita bisa nge-push. Kita lagi untuk item berikutnya ya. Item berikutnya itu udah jelas pasti aku pakai penetration ya. Enggak sih, enggak mesti penetration ya. Kalau musuhnya kalian tebel-tebel ya, tebel-tebel seperti mungkin ada Nasus atau mungkin mereka tanknya banyak atau pokoknya banyak-banyak fighter atau tank lah. Itu kalian pakai aja penetration ya. Nah, penetration itu namanya Mortal Reminder ya. Itu item penetration. Aku sebutnya rata-rata sih bilangnya penetration gitu. Itu kalau banyak fighter, banyak tank pakai itu. Tapi kalau misalnya kalian musuhnya banyaknya kayak rata-rata assassin, mage yang empuk-empuk ya, kalian nggak usah pakai penetration, buat apa gitu. Lebih bagus kalian naikin chance critical kalian. Kayak mungkin kalian bisa pakai si apa namanya statis, kok statis ya, statik atau apa itu ya, kayak sama-sama statis lah. Yang kalau misalnya nembak itu langsung keluar petirnya itu. Itu kan bagus banget sih itu. Itu apa? Pakai statis juga boleh. Nah, di sini kayaknya aku mati lagi deh. Oh enggak, ini dia mati sendiri sih. Dia nafsu ya. Dia enggak lihat duitku apa ya? Duitku banyak banget loh itu. Cuma dia ya udahlah, namanya ide. Nah, oke, lanjut lagi ke item berikutnya ya. Di sini biasanya aku pakai rapid ya. Nah, di rapid ini sebenarnya pro dan kontra sih. Kadang bisa pakai rapid, kadang bisa pakai statis ya. Jadi tergantung juga. Kalau aku sih lebih suka rapid ya sekarang ya. Kalau mungkin sebelumnya aku lebih suka statis. Tapi karena dipikir-pikir Jin ini kan mainnya kan dia kan harus main di belakang banget tuh ya. Sebisa mungkin dia nggak sampai, jangan boleh kesentuh. Nah kalau gitu ya otomatis pakainya rapid, karena dia bisa first hit pertamanya itu bisa langsung dari jarak jauh, meskipun cuma satu hit pertama ya, tapi itu lumayan sih, bisa mukul mundur musuh loh itu. Jadi kayak kalau jadi tuh kayak mukul si Va ini aja hampir setengah. Bayangin aja kalau misalnya apa namanya tempur lebih jadi lagi, bisa langsung sekarat loh. Jadi kayak gitu. Aku gak tahu sih ini dia kalau pakai rapid ini ya apa namanya ultimate-nya tambah jauh apa enggak ya? Kayaknya sih enggak sih. Oke, lanjut lagi untuk item terakhir ya. Udah jelas sekali di sini. Item terakhir itu pasti selalu namanya pakai Guardian ya. Nah, Guardian itu tujuannya mau posisi menang, posisi kalah aku tetap Guardian. Karena itu jaga-jaga sih. Nah, jadi Guardian kalau misalnya kalian mati kan hidup lagi. Soalnya namanya apa namanya war gitu kan, kalau ya sedikit offset atau throw gitu kan nggak ada yang tahu gitu ya, karena nggak sengaja juga. Terus tiba-tiba mati. Nah itu salah satunya ya. Jadi lebih baik kalian pakai Guardian, item sepatunya sebisa mungkin pakai statis ya. Kalau kalian nggak terbiasa pakai statis bisa pakai mungkin Quicksilver ya. Quicksilver juga bagus. Tapi kalau aku sih mending sekalian statis sih. Gitu. Oke, untuk item segitu ya. Untuk run ya jelas ya, run ya segitu-gitu aja lah runnya, nggak terlalu ya penting sih sebenarnya. Cuma pasti brutal ya, brutal sama hunter sih. Brutal, hunter ini ya, hunter badak itu ya. Biar kalau misalnya kalian bunuh dapat HP ya. Sama honey fruit ya. Honey fruit itu, tapi honey fruit kalau misalnya kalian mau ganti sama si yang apa namanya hunter terus nambah menambah apa ya, nambah mana juga boleh ya, namanya apa ya, bola-bola biru, circle juga lupa sih. Nah, mungkin itu aja sih kalau mungkin dari rune sama item ya. Oh iya,
sejago-jagonya marksman itu ya, aku berani kasih taruhan ya ke kalian. Kalau misalnya support kalian itu beban, bukan beban sih, lebih tepatnya kayak support kalian ini nggak ngerti basicnya, itu pasti bakal berat banget ini game. Berat banget gendongnya, percaya aku udah nyoba ya, segendong apapun kalian, tapi kalau support kalian di laning early-nya itu kadang itu ada yang kayak namanya apa ya, dia itu kayak nge-spam skill kayak Serapin. Makanya aku kadang kalau main public ini benci banget gitu loh kalau ketemu tim itu pick timnya itu Serapin, karena Serapin tuh rata-rata nge-spam skill di ini, di mana, di minion kita gitu. Yaudah, mungkin segitu dulu ya video dari aku. Terima kasih banyak udah nonton. Aku Rase, aku pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Goodbye.